Pernahkah kita berpikir kenapa tumbuhan dapat tumbuh tinggi dan besar sekalipun tidak bisa berpindah tempat? Apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Tahukah kamu tumbuhan tersusun atas bagian-bagian apa saja? Bagaimana ya? Yuk simak video berikut ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya dan share video ini jika bermanfaat bagi kita. Nah, sebelum materi dilanjut, perkenalkan, nama saya yaitu Ulfa Ramdana, berasal dari Sidrap, dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare dan jurusan atau prodi Tadris IPA. Dah, segitu aja perkenalan dari saya. Sekarang kita lanjut materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas 8. Secara umum, tumbuhan terdiri dari bagian-bagian, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Nah, pada hari ini kita akan membahas keempat bagian-bagian tumbuhan tersebut, mulai dari akar, batang, daun, dan bunga. Bagian yang pertama adalah akar. Salah satu struktur tumbuhan yang paling penting adalah akar. Akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Letaknya berada di ujung tumbuhan itu sendiri. Meski terletak jauh di dalam tanah, akar memiliki fungsi yang cukup penting bagi tumbuhan, sebab akar menjadi tempat masuknya mineral atau zat-zat hara dari tanah menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Semakin dewasa tumbuhan, maka semakin panjang dan menjalar akarnya. Bentuk akar terdiri dari dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut sebagai akar lateral. Akar serabut adalah akar yang memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang seperti berserat. Adapun jenis-jenis akar terdiri dari tiga. Yang pertama, akar pelekat. Akar jenis ini disebut sebagai akar panjang, yang berguna untuk melekatkan tumbuhan pada tumbuhan lain atau tempat tertentu. Sebagai contoh, tumbuhan yang memiliki akar perekat adalah sirih dan anggrek. Yang kedua, akar tunjang. Tumbuh pada batang dan berguna untuk memperkuat tanaman supaya tidak roboh. Contohnya seperti pohon bakau dan tanaman pandan. Yang ketiga ada akar napas, yang merupakan jenis akar yang membantu tumbuhan untuk bernapas. Sesuai dengan namanya, contoh dari akar napas adalah pohon kayu api. Adapun fungsi dari akar yaitu pertama, untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Kedua, untuk menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat berhidupnya. Yang ketiga, pada beberapa jenis tumbuhan, akar berfungsi sebagai alat bernapas. Keempat, beberapa jenis tumbuhan, akar berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Setelah mengenal akar, tentu kita akan mempelajari bagian selanjutnya yaitu batang. Berbeda dengan akar, tentunya yang tumbuhnya di bawah tanah. Batang itu arah pertumbuhannya ke atas, di atas tanah biasanya. Batang adalah sumbu tumbuhan yang menopang daun, bunga, dan buah. Adapun bentuk batang itu seperti silinder, yaitu panjang dan bulat. Batang akan tumbuh tinggi ke atas bertujuan untuk tumbuhan tersebut mendapatkan cahaya matahari dan udara yang cukup. Ternyata jenis-jenis batang itu bukan cuma satu loh. Jenis-jenis batang yaitu ada batang kayu, batang rumput, dan batang basah. Batang kayu memiliki tekstur keras, bisa tumbuh tinggi besar, dan memiliki umur yang panjang.
bisa dimanfaatkan menjadi perabotan seperti meja dan kursi. Itu adalah batang kayu. Berbeda dengan batang rumput memiliki tekstur lunak, punya ruas yang jelas atau garis-garis dan dalamnya berongga. Sedangkan batang basa memiliki tekstur lebih lunak, banyak mengandung air dan tidak bisa tinggi. Contoh batang kayu yaitu ada pohon mangga, pohon jati, dan buah jambu, itu yang keras. Kalau contoh batang rumput itu ada padi dan jagung. Untuk batang basah ada eceng gondok, bayam, dan keladi. Nah, itu adalah jenis-jenis batang. Ternyata ada 3 ya ternyata. Selanjutnya kita akan bahas lagi batang berfungsi untuk menyalurkan unsur hara dari akar ke seluruh organ tumbuhan. Jadi, unsur hara yang sudah diserap oleh akar akan diedarkan ke daun, bunga, dan buah melalui batang tentunya. Batang pun ternyata dapat dibagi lagi. Ternyata bagian tempat cabang dan daun tumbuh disebut sebagai buku atau node, sedangkan bagian antara 2 buku disebut sebagai ruas atau internode. Dan bagian ujung batang disebut sebagai tunas apikal atau bagian tempat batang melakukan pembelahan, itu disebut tunas apikal atau pucuk. Sedangkan tunas juga terdapat pada titik pertumbuhan, disebut sebagai tunas lateral. Nah, yang terakhir kita akan bahas fungsi utama batang, yaitu fungsi batang sebagai penopang tumbuhan agar bisa berdiri tegak. Fungsi kedua yaitu jalan air dan makanan dari akar ke daun dan sebaliknya. Ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti tebu dan sagu. Setelah mengenal batang, maka selanjutnya kita akan mengenal daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Pertumbuhan daun akan berhenti apabila ukurannya telah maksimal. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Urat daun adalah garis-garis yang tampak pada helai daun, mengandung jaringan pembuluh pembawa air dan makanan. Pola yang dibentuk oleh urat daun ini biasanya disebut dengan venasi. Venasi daun itu berbentuk menyirip maupun sejajar. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, berarti fotosintesis ini ternyata ada pada daun ya. Dengan menggunakan karbon dioksida dan air dibawa oleh sinar matahari serta melibatkan zat hijau daun atau yang disebut klorofil, proses ini di bagian daun akan melepas yang disebut oksigen. Saat makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis, maka akan disimpan di berbagai tanaman sebagai sak tepung. Contohnya bisa menjadi buah ataupun bisa jadi sayur sih. Selanjutnya adalah fungsi umum daun, yaitu tempat fotosintesis, kedua sebagai tempat respirasi atau pernapasan, yang ketiga ada tempat penguapan atau transpirasi, dan yang keempat ada tempat keluarnya tetes-tetes air atau disebut dengan gutasi. Setelah mengenal daun, bagian terakhir yang akan kita bahas adalah bunga. Bunga itu merupakan bagian yang paling cantik dan indah di dalam struktur dan fungsi tumbuhan. Bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tanaman. Adapun bagian-bagian pada bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari atau organ reproduksi jantan, dan putik atau organ reproduksi wanita. Nah, putik dan benang sari itu yang nantinya akan terjadi reproduksi. Jadi, jika bertemu akan menjadi bakal biji dan menjadi buah.
Nah, saya akan membahas dulu tentang benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga yang terletak mengelilingi putik pada ujungnya yang terdapat kepala sari dan berisi serbuk sari atau polen. Dan pasangannya benang sari adalah putik. Putik adalah organ perkembangbiakan betina. Putik membentuk seperti sel telur dan terdiri dari kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, bakal buah atau ovarium, dan bakal biji atau ovulum. Adapun bagian penting lain adalah mahkota bunga. Mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Serangga yang hinggap akan membantu proses penyerbukan. Dan yang paling terakhir adalah kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar dari bunga. Fungsi dari kelopak bunga yaitu melindungi mahkota bunga dan merupakan bagian bunga paling luar dari bunga. Nah, itu sekilas materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan pada kelas 8. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat.